semuanya, di video kali ini kita akan membahas FR, Kompetensi Teknis P3K Guru. Jadi soal yang akan kita bahas ini adalah soal-soal SJT yang sudah keluar di tes P3K Guru tahun 2024 tahap 1 kemarin. Nah, soalnya seperti apa? Langsung kita lihat di soal yang pertama. Nah, soal ini disebutkan bahwa ada seorang guru mendapati bahwa sebagian besar siswanya kurang termotivasi dalam belajar. Untuk meningkatkan minat belajar siswa, tindakan apa yang Anda lakukan? Apakah A. Menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa? B. Menganalisis metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sebelum menerapkannya? C. Berdiskusi dengan guru lain untuk menemukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. D. Mencari referensi metode pembelajaran yang cocok dengan karakteristik siswa. Atau E. Menggunakan satu metode pembelajaran yang sudah terbukti efektif di kelas lain. Sebelum menjawab soal ini, mari kita ingat lagi materi tentang penerapan metode pembelajaran atau materi tentang minat belajar siswa. Nah, minat belajar siswa itu adalah ketertarikan, rasa ingin tahu, dan dorongan bagi peserta didik untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi, kalau istilah kita dalam sehari-hari ini adalah kemauan siswa untuk belajar ya, teman-teman ya. Nah, kemauan siswa untuk belajar itu ada faktor yang mempengaruhinya. Faktornya terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal dari katanya itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Faktornya ada apa saja? Ada motivasi. Motivasi ini ada dibagi dua. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah rasa ingin tahu siswa. Jadi kalau peserta didik itu ingin tahunya tinggi, rasa ingin tahunya itu tinggi, maka minat belajarnya juga pasti tinggi. Atau kalau dia mempunyai cita-cita tertentu, misal dia ingin menjadi dokter, maka minat belajar dia terhadap mata pelajaran IPA juga pasti akan meningkat gitu ya teman-teman ya, karena dia akan menggapai cita-citanya. Kemudian ada juga motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari faktor luarnya, tapi diri siswanya yang termotivasi. Bisa karena pujian yang diberikan oleh orang lain, bahwa dia ingin dipuji gitu ya teman-teman ya. Atau hadiah yang akan diberikan saat peserta didik mencapai prestasi tertentu. Nah, jadi itu adalah motivasi yang merupakan faktor internal. Selain itu, ada juga bakat dan kemampuan. Nggak kita pungkiri bahwa peserta didik yang memiliki bakat atau kemampuan di bidang tertentu, maka minat peserta didik untuk mempelajari bidang tersebut pasti akan meningkat. Contohnya, kalau ada peserta didik yang mempunyai minat di bidang sepak bola, maka dirinya secara otomatis akan suka dalam belajar tentang sepak bola, latihan sepak bola, meskipun itu tiap hari gitu ya. Atau ada peserta didik yang dia suka sama matematika, kemudian dia punya bakat dan kemampuan di bidang matematika. Pasti saat pelajaran matematika dia semangat sekali ya. Kemudian dikasih soal matematika, meskipun itu tiap hari gitu kan, dia nggak masalah ya. Itu faktor internal yang terdiri dari bakat dan juga kemampuan. Selain itu ada juga kesehatan fisik dan mental. Ya, kalau ini mah memang ya teman-teman ya, kalau memang fisik dan mental peserta didik ini sehat, maka dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Meskipun dia punya bakat dan kemampuan, kalau dia tidak sehat gitu ya, sedang sakit, maka lemas dia dalam latihan, lemas dia dalam mempelajarinya, dan tidak akan maksimal ya teman-teman ya. Tidak seoptimal saat peserta didik tersebut sehat secara fisik dan mental. Selain itu ada juga gaya belajar ya teman-teman. Gaya belajar ini
terbagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan juga kinestetik. Gimana cara kita mengetahui bahwa peserta didik kita ini mempunyai gaya belajar yang seperti apa? Maka yang harus kita lakukan adalah analisis terlebih dahulu. Makanya tiap awal semester gitu ya teman-teman, kita kan pasti melakukan analisis ya, ada instrumennya ya. Nah, analisis ini yang dilakukan gunanya untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, mulai dari karakteristik peserta didiknya, kemampuan awalnya, dan ataupun ada kebutuhan khusus lainnya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, untuk mengetahui gaya belajarnya biasanya memang sudah kita analisis, ada analisanya dari awal ya, karena kita ada instrumennya. Oke, selain itu ada juga faktor eksternal. Kalau faktor eksternal ini berasal dari luar diri peserta didik atau dari lingkungan peserta didik. Mulai dari lingkungan keluarga. Kalau orang tua itu mendukung minat siswa, belajar siswa, atau memotivasi siswanya, anaknya gitu ya teman-teman, itu pasti bakalan ada pengaruhnya terhadap minat belajarnya. Selain itu ada juga fasilitas belajar dari orang tua, contohnya seperti lingkungan rumah yang nyaman, ataupun makanan yang bergizi, kemudian bisa fasilitas lain yang contohnya bimbingan belajar, private, dan lain sebagainya. Nah, itu juga pasti mempengaruhi minat belajar peserta didiknya. Ada juga lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini terdiri dari kualitas tenaga pendidik. Jadi, kualitas tenaga pendidik ini memang sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Kalau tenaga pendidiknya ini memahami materinya, mengajar sesuai dengan bidang pendidikannya, itu pasti minat belajarnya akan lebih optimal. Tapi kalau tenaga pendidiknya aja belum siap, tidak paham materinya, ya siswa juga pasti akan bingung ya. Selain itu ada fasilitas belajar sekolah. Nggak kita pungkiri bahwa semakin lengkap fasilitasnya akan semakin optimal dan efisien juga belajar dan mengajarnya. Kemudian suasana lingkungan belajar, saat suasananya nyaman, bersih, atau teman-temannya ini tidak membuli, jadi lingkungan belajarnya sehat, pasti minat belajarnya juga sehat dan minat belajarnya jadi meningkat gitu ya teman-teman. Oke, berdasarkan ini, untuk meningkatkan minat belajar siswa, di mana di sini siswanya kurang termotivasi, dan yang jadi kata kunci di soal di pilihan jawaban terkait metode pembelajaran semua nih. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, sebelum menerapkan metode pembelajaran yang kita lakukan adalah analisis terlebih dahulu. Jadi, agar penerapannya optimal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, kita milih metode pembelajaran yang sudah kita analisis dulu sebelumnya. Jadi, jawaban yang lebih tepat adalah yang bebek lah, yang nilainya 5. Kenapa tidak yang A? Karena kalau kita terapkan berbagai metode pembelajaran berarti nggak hanya satu. Semakin banyak kita terapkan akan semakin tidak optimal dan membuang-buang waktu, tidak efisien ya teman-teman ya. Kenapa tidak yang C, berdiskusi dengan guru lain? Ini kalau kita memang tidak mengetahui macam-macam metode pembelajaran ya teman-teman. Jadi kalau kita pengetahuannya kurang, kita bisa diskusi dengan rekan sejawat. Contohnya adalah dengan guru lain. Kenapa tidak yang D? Yang D juga sama, mencari referensi metode pembelajaran yang cocok. Nah, kalau mencari referensi yang cocok dengan karakteristik peserta didik, sebelum mencari referensi kita analisis dulu ya teman-teman ya. Saat kita analisis ternyata di sini gaya belajar peserta didiknya itu lebih banyak visual, maka barulah kita cari referensi metode pembelajarannya yang sesuai seperti apa misalnya ya. Oke, kenapa tidak yang E? Menggunakan satu metode pembelajaran yang terbukti efektif di kelas lain. Terbukti efektif di kelas lain belum tentu efektif juga di kelas yang lainnya, karena karakteristik peserta didik di masing-masing kelas ini kan pasti berbeda teman-teman. Oke, jadi untuk soal ini yang poinnya 5 adalah yang B. Nah, kita berkaca dari seleksi P3K Guru tahun 2024 kemarin di tahap 1, itu untuk kompetensi teknisnya pilihan jawabannya bukan benar salah ya teman-teman ya, tapi sistem scoring. Nilai paling tinggi 5 karena pilihan jawabannya sampai E. Kalau nilai paling tinggi 5, maka dia menurun. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Kalau nggak menjawab baru 0. Nah, pilihan jawaban yang
skornya 4 itu adalah yang D. Kemudian C ini nilainya 3, A 2, kalau E 1. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Jadi yang kita pelajari tadi itu memang sesuai FE tahun 2024 tahap 1 kemarin ya teman-teman untuk P3K Guru. Untuk video-video selanjutnya kita masih banyak, jadi jangan lupa cek video-video kita yang lainnya. Selamat belajar teman-teman semuanya.